Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Ya, ini kemarin kitab sholat tentang berbagai macam waktunya sholat 5 waktu ya, mulai dari sholat zuhur sampai sholat isya sampai subuh. 5 waktu sholat ini waktunya kita harus mengerti batas waktu, awal waktu, masuknya waktu, sampai waktu mustawa, oke, dan waktu mujawaznya juga harus mengerti mana waktu walaupun habis akhir waktu tapi masih bisa diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Dengan pengetahuan ilmu ilmiah inilah, dasar-dasar hukum ini kita sudah tidak ragu lagi dalam menentukan waktu. Karena waktunya sholat itu bukan jam, ingat-ingat. Waktunya sholat itu bukan jam itu perkiraan. Waktu sholat itu yang ada di dalilnya kita, di dalil Al-Quran. Itulah waktunya. Gitu ya. Kalau ini jam itu perkiraan aja. Oh, waktunya matahari jam sekian. Tapi waktu, bukti waktu maksudnya yang jadi skala ukuran sholatnya, yaitu sudah alam itu yang sudah dibikin oleh Allah. Kadar waktunya itu ukuran, kadar perkiraan saja. Siapa tahu nanti 10 tahun yang ke depan duhur jam 11 ya. Kayak jam 11 ya. Aduh, belum sarapan. Ya enggak menutup kemungkinan. Peredaran waktu begitu. Ya contoh begitu bulan hari raya tahun ini tahun depan kan beda bulan terus begitu, waktu pun begitu. Tapi kalau waktu tidak terlalu begitu karena hilalnya persentasenya itu hanya sedikit saja gitu. Ya. Jadi yang jadi patokan pokoknya adalah alam ini. Inilah untungnya kita umat Islam, Nabi sholat dijadikan 5 waktu. Ini sejarah. Dari 5 waktu itu melingkupi semua. Dari yang pernah Nabi ditetapkan oleh Allah 50 waktu. Lalu Nabi usul. Karena saran dari Nabi Musa, ini dalam sejarah Isra begitu. Suruh kembali lagi, umatmu tidak kuat. Iya. Pur 5 waktu belaratan. Aduh, jamaah penuh betul satu masjid, temboknya yang penuh. Banyak tiangnya. Nah, ini kalau di sini tidak ada penjelasan karena ini ringkasnya, namanya juga matan gandul begini. Nah, di dalam Fathul Mu'in ada sejarah begitu. Kenapa Islam ini di zamannya Nabi Muhammad kita dikasih 5 waktu, tapi sudah mencukupi kan itu mengambil dari sejarah syariatnya di zaman masing-masing Nabi. Contoh, Qala Ar-Rafi'i, dawuh Imam Rafi'i, kana fis sholati subhi, karena adanya sholat subuh itu sholatul Adam, sholatnya Nabi Adam alaihissalam. Wa dhuhru, dan sholat duhur sholatul Dawud, sholatnya Nabi Dawud. Tuh, ingat-ingat. Wal asru sholatul Sulaiman. Sholat asar itu sholatnya Nabi Sulaiman. Jadi Sulaiman sholat cuma 1 waktu aja. Asar enak kan. Untung itu ada sudah untung ya. Asar begitu. Lah menghadapnya kemana? Tidak ada menghadap, yang menghadapnya ke kiblat. Begitu. Jadi 1 waktu begitu ya tadi itu sholatul subuh, sholatnya Nabi Adam. Pas ketika beliau turun di bumi itu waktu subuh. Nangisnya Nabi Adam sudah datang, mana matahari redup-redup, aduh sedihnya. Kamu enak betul, bangun tidur sudah siang. Kalau subuhnya besok lagi. Jadi saat itulah Nabi Adam melakukan sholat. Langsung perintah dari Allah. Begitu lewat wahyu. Karena Nabi Adam belum tersirat sebuah wahyu yang tertulis.
lewat suhuf-suhuf tidak ada. Sampai Nabi Idris itu tidak ada. Padahal Nabi Idris itu punya keistimewaan. Nabi, semua nabi manusia di alam dunia ini yang pertama bisa menulis itu Nabi Idris. Lewat pena, coba bayangkan. Apalagi karomah beliau pertama membuat pakaian itu Nabi Idris. Jadi Nabi Adam baru global kabilahnya jadi itu ya. Nah itu baru ada pakaian Nabi Idris, dan beliaulah dari beliaulah yang mendapatkan anugerah dari Allah. Makanya Nabi Idris tidak punya pegangan kitab. Karena kalau punya pegangan jadi fitnah. Wah, bukan itu buktinya dia bisa menulis. Makanya diambil dari golongan ummi. Bahasa fil ummiyina rasulam minhum yaslu alaihi ayati wa yuzakum wa yu'allimul kitaba wal hikmah, begitu. Orang-orang Arab begitu. Allah mengambil dari golongan ummi. Polos, tidak bisa baca, tulis untuk menghindari fitnah. Itu. Nabi Musa ya udah wahyunya begitu. Tapi Nabi Idris bisa baca tulis. Itu luar biasa, tetapi tidak ketetapan suhuf itu yang jumlahnya 100 lembar. Jadi itulah waktunya sholat 5 waktu, diambil dari sejarahnya para anbiya wal mursalin yang ditentukan, yang dimafrudokan, yang difardukan oleh Allah untuk melaksanakan syariatnya, begitu. Sholat subuh Nabi Adam alaihissalam, sholat zuhur Nabi Dawud alaihissalam, sholat asar wal asru sholat Sulaimana, wal maghribu sholat Ya'qub, Nabi Ya'qub sholat maghrib, wal isya'u sholatu Yunus, zamannya Nabi Ya'qub sholatnya anak Isa terus sholat maghrib gitu. Wal isya'u sholatu Yunus, sholatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Itulah 5 waktu ini diambil dari syariatnya para anbiya mursalin, dikumpulkan di Nabi, mencakuplah semua itu kewajiban yang kita lakukan sama jumlahnya dengan 50 waktu yang mereka lakukan itu. Jadi ya semuanya ini mengikuti Nabi tadi, mengikuti Nabi Adam, mengikuti Nabi Nuh, mengikuti semuanya begitu. Dari 5 waktu itu. Nah 5 waktu ini dikumpulkan di Nabi. Kita semua menjalankan, insya Allah mencakupi dari awal akhir. Dari terjadinya dunia pertama jadi dijadikan sampai akhir manusia. Kita menanggung syariat 5 waktu itu. Orang Islam ya kalau melaksanakan, kalau tidak ya aduh masya Allah ya. Mulai betul-betul hidayah si Gusti Allah. Inilah kita mensyukuri, terasa betul. Kalau tidak dimurakabi nggak terasa bahwa ini ada rahmat agung, kita diberi karomah oleh Allah, sanggup melaksanakan sholat ini. Ini karomah dari Allah. Yang belum mendapatkan kan babar misalnya Allah, tertutup hatinya, malu ya hilang, telinga ya rapat sudah itu. Ya Allah, masya Allah, sudah sedih melihat teman begitu, kasihan sedih. Tetapi ya Nabi sudah berkata begitu. Sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Begitupun kau Muhammad, walaupun kau mendoakan mereka itu yang tidak sholat, para munafikin, para fasikin, para kufur, orang-orang kufur, tetap wala yak saun ali astaghfarta am lam tastaghfir la yaghfirullahu lahum. Allah, aku tidak akan mengampuni mereka. Coba bayangkan. Sekalipun kau mendoakan mereka, aku tidak akan mengampuni mereka. Bayangkan. Artinya apa? Bapak sebatas mengantarkan syariat saja. Hanya bisa mendoakan kalian, kita bersama berdoa bersama kepada mereka yang belum mendapatkan hidayah. Hanya sebatas itu. Semuanya adalah urusan Allah wal huda hudallah. Begitu aja. Hanya syukur. Kita supaya menghargai
apa yang sudah ada ini yang Allah berikan nikmat Islam kepada kita sebagai orang muslim, padahal enak sudah turunan, tinggal menjalankan saja. Syahadat sudah ngikut. Gitu. Tinggal memperbaiki kemuslimannya, keislamannya, mengetahui hukum dasar-dasar keislaman dan dasar agama yaitu keimanan. Dua perkara, tauhid dan iman. Tauhid dan Islam inilah sebagai pegangan hidup kita yang akan menjadi sebuah ketentuan nasib kita di alam sana. Sebentar lagi, enggak lama Mas, kok ini sudah anaknya 2. Aduh, depan lagi tahu ya, enggak terasa nanti. Udah pensiun rambutnya berubah, pulang nanti ketemu Bapak berubah. Kalau panjang umur, ketemu mobil nanti berubah. Mobil rambutnya hijau, Pak begitu nggak terasa ya. Ayo kita malu baru masuk ke babus sholat, arkanus sholat ini suratnya dilewati sambil jalan saja enggak. Faslun utawi ini pasal arkanus sholati sama niyata asyara ruknan. Nah, kalau pegang kitabnya enak Pak membacakan. Arkanus sholat, rukun-rukunnya sholat itu sama niyata asyara. Ada 18 ruknan rukun. Rukunnya sholat ada 18. Kalau di sini 14 karena menghitung tumainannya cuma 1. Ringkas. An-niyatu, 1 niat. Nah, ini niat. Itu nggak ada penjelasannya ya, Pi. Nggak penjebarannya. Baru Bambang ambil dari Fathul Muinnya begini. Faslun arkanus sholat ay furuduha arba'atu asyara. Kalau sini 14 ya. Yaj'alil tumakninati dengan menjadikan tumanina fi mahaliha di setiap rukun wahidan. Terus ahaduha salah satu daripada rukunnya salat an-niyah. Pertama niat. Niat wahia qasdul bil qalbi li khabari innama a'malu binniyat. Wahia bahwasanya niat itu qasdu, ini sengaja. Ini remeh kelihatannya sih. Qasdu bil qalbi, sengaja dengan hati. Kadang-kadang sholat begitu kan. Karena sudah terbiasa. Tidak dipersiapkan dulu. Tahu sudah dalam keadaan pakaian sholat. Tapi tidak menghadirkan hati. Nah ini yang kurang, yang tidak memenuhi, tidak mencukupi di dalam sholatnya. Tapi karena kebiasaan kelakuan begitu ya begitu. Akhirnya apa? Ya sudah begitulah. Sholatnya ya begitu-begitu sudah. Begitu-begitu. Allahu Akbar. Hadapan dulu. Nah ini baru kita terapkan tasawufnya. Adabnya sholat menghadap kepada Allah. Jangan asal takbir begitu ya namanya itu. Kalau syariatnya tidak menjelaskan, karena syariat itu hanya dohiriannya, batiniahnya kita sertakan di sini. Datang berdiri siapkan. Tinggal monggo mau mengikuti sunnah secara tuntas silakan. Nanti ada sunnahnya, niat itu ada. Yang penting fardunya dulu. Makanya niat menghadirkan hati adalah jadi syarat sahnya sholat. Itu yang sebenarnya begitu. Jadi niat tidak sekadar niat begitu. Hadirkan hatinya betul. Nah itu namanya niat. Sengaja berarti hadir. Niat tidak sengaja berarti ya tidak hadir. Karena cuma terbawa-bawa.
Seperti hadisnya Nabi, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal iya, itu tergantung bil niat itu, bersama dengan niat. Isinya ketergantungan itu. Awil makna namanya. Jadi kalau tidak didasari dibarengi dengan niat, Allah Akbar hanya kebiasaan, maka tidak mencukupi. Sah sholatnya, sah, tetapi atilatun kosong. Inilah kita cara memperbaiki sholat. Kalau bahasnya niat itu, semuanya niatnya, aduh gampang betul orang ngomong ini. Kenyataannya ketika dia berdiri, hanya kan malah hebat sekali. Untung belum jalan kayak pada motoli begini. Aduh ribut jadion. Coba. Iya, bergaya tapi hatinya hadir begitu dari Pak. Begini ya, begini. Untung aduh masyaallah, enggak bicara macam-macam. Pelor masuk. Iya kan begitu, diniat dihadapkan dulu. Nah, barulah di sini adabnya. Nah, adab itu sudah, kalau kita berbicara adab sudah. Kebenaran sholat lakukan sebenar-benarnya kata Nabi. Untuk mencapai sholat yang betul-betul sholat, masuk dalam kategori sholat. Hadapkan hati, makanya mustaq dituntun dengan lafadznya. Nah, inilah sunnahnya niat. Wah, sunnah melafadzkan niat itu. Terus takyin, menentukan. Nah, di sini tak tulis ini. Karena jauhnya berbedanya sampai ke sini. Wa sunnah fin niyati, dan sunnah di dalam niat itu idhofatu ilallah. Sandarkan kepada Allah, maksudnya lillahi ta'ala. Sholli fardhu. Bahkan dulu orang tua bagian kiai tetap apa itu dibacakan. Maksudnya untuk menentukan ketentuan yang ditentukan, ini sholat apa? Kalau main sholat sunnah ya sunnah, sholat sunat qobliyah. Di belakang dengar oh itu sholat qobliyah. Ada orang sendirian sholat fardu itu sholat fardu. Nah itulah kenapa sunnah dibaca. Idhofatu, nah ini terus idhofatu ilallah, sandarkan kepada lillahi ta'ala, supaya menghadirkan keikhlasan kita. Wa ta'ridul adai, menentukan kesengajaan itu sholat apa begitu, sholat waktu apa begitu, diadai zuhur apa asar, qodoi atau kodok, dibaca bisa. Gak usah malu-malu, punya kodo banyak tidak apa-apa. Sholli fardhu qodoi. Dengar itu kan. Nah, kan Bang Ivan mau makmum dah kodo kadin aduh ya. Jadi kalau ketahuan niatnya kodo enggak bisa, Bang. Tapi kalau kamu enggak tahu itu salat apa, ya sudah ngikut saja begitu. Mungkin enggak usah cerita lagi, selesai. Bang kodo, ini enggak usah itu. Kalau sholat tak, makanya begitu tadi disunahkan, ditentukan takyin namanya. Ditentukan nih ketentuan sholat apa yang dilakukan. Terus apa? Hadapkan qobla takbir ya. Diniatkan dilakukan sebelum melakukan takbir. Wa ta'ridul istiqbal wa adadu rakaatan. Tentukan menghadap lalu hitungan rakaatannya. Itu sunnah. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Ya siapa tahu lah sholli fardhu dhuhri rakaat ini. Dapat bonus itu. Tadi disebutkan itu sunah-sunahnya niat. Dilafadzkan itu, makanya melafadzkan itu hukumnya sunnah.
Aslinya niat itu di dalam itulah pekerjaan ruh. Gitu. Makanya niat itu wajib, itu kelakuan ruh. Kalau tidak ada niat maka tidak sholat. Kenapa? Ruhnya tidak ibadah. Gitu. Makanya diwajibkan dengan adanya niat. Nah, itu niat begitu. Terus wal qiyamu, berdiri. Ini belum Bapak jelas amat lagi ini. Qiyamu qadirun, berdiri yang mampu. Alaihi binafsihi, atas dirinya sendiri. Enak betul sholat ya Allah. Sepenting sholat namanya, pentingnya sholat. Ada yang tidak berdiri boleh. Sholat dalam perjalanan itu tidak wajib berdiri, Pak. Tetapi wajib sholat begitu. Naik atau sholatnya di siddatil khauf, sangat takutnya. Sholat ning omah kuwedinen. Takut apa anak kuyang apa-apa ya, buat ujungnya kuyang ya. Sholat kuwedinen. Akhirnya aduh, mau sholat menghadap kiblat dengan anak lemari. Lemari anak kaca nih, baterai kartun pocong ya, geser titik. Jadi tidak menentukan kiblat bagi sholat di siddatil khauf, orang yang ketakutan. Sambil jalan, nggak apa-apa. Yang penting kita punya suci. Jadi sholatnya satu orang ketakutan begitu tidak apa-apa. Wah, di waktu duhur itu ya Allah, di tengah jalan, di tengah hutan, Allah Akbar, rasa takut betul. Daripada nanti memburu waktu, nyampe di tempat nggak keburu waktu, sambil jalan. Allah Akbar. Ini ada gila itu, Bil. Jadi sambil jalan begitu. Nah ini tidak mustahil. Tidak mewajibkan untuk menghadap kiblat. Sholatnya orang takut. Di kendaraan, tidak apa-apa. Jadi kalau kita ngerti kan bingung, wah ini mobil menghadap kemana ini? Ini kapal kemana? Ya nggak bisa. Tapi ada kompas, loh, posisinya ke sana, kompasnya ke arah sana, mas mau menghadap ke sana? Ya nggak bisa. Allah. Tapi kalau sholatnya sholat khauf, di dalam perjalanan diusahakan menghadap kiblat. Diusahakan. Mana kiblat ini? Kalau ini keyakinannya ke sana ya ke sana. Nah, kecuali naik kendaraan nih. Kalau naik kendaraan tidak menentukan untuk menghadap. Penting niat. Ya begitu aja. Paham ya? Paham itu. Ini bab niat. Tapi wal qiyamu ma'al qudrati, berdiri beserta dengan kemampuan. Kalau tidak mampu ya semampunya begitu. Jalan. Nah, di ketentuan ini insyaallah besok penjelasannya perluas ya, jangan semuanya wal qiyamu cukup berdiri aja dengan semampunya, nanti ada aturan-aturan ketentuannya. Batas-batas tidak berdiri itu seperti apa begitu. Sambil yang sedikit aja ada, Bapak darurat sambil duduk ya boleh begitu. Padahal masih berdiri masih mampu, cuma malas gak ada hukumnya boleh. Ya lagi biang tidak apa-apa. Gitu tidak. Terus wa takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Nah ini juga, ini ringkas ini dibagi. Tidak ada penjelasan tambahan. Nanti ada
tata caranya membaca takbiratul ihram itu. Sampai yang membatalkan salah mengucapkan kadang-kadang ada begitu. Nggak boleh memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Allah. Nah, kalau kepanjangan makruh tapi tidak membatalkan. Allah sampai nguling-nguling. Akbar. Ada. Oleh orang. Boleh enggak? Boleh. Tapi makruh. Sejenak berhenti seakan-akan ada sakta. Dalam patungan ini tidak membatalkan. Allah. Oh, banget enak. Oh. Ini gurih wah. Iya, Akbar. Baru setelah suwe. Karena ada yang begitu ada. Di Panji Pradin banyak yang komen. Ribut, gimana tuh ya orang-orang Muhammadiyah komen semua. Gimana kan? Ya kalau lihat zahirnya kalimat seakan-akan membatalkan tetapi tidak. Memanjangkan itu kadar panjang itu sudah diukur masalahnya. Kadar satu alif dua harokat itu kok. Tergantung kiroahnya begitu. Kalau kiroahnya cepat, alhamdulillah ya terus kayak apa nih itu dua rakaatnya. Nah kalau kiroah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak begitu kayak apa? Batasnya seperti apa? Kan bisa. Gitu. Makanya kadarnya lafaz Allahu Akbar. Yang penting jangan memutuskan setiap per hurufnya. Allahu Akbar. Udah itu aja dulu lah, mudah-mudahan nanti tambahannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.